Halo Sidekri, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakal nge-review sebuah film Cina yang kayaknya tuh bakalan pas banget nih, bakalan cocok banget buat penonton zaman sekarang, yaitu Lost in the Stars. Ini film yang tahun lalu, tahun 2022 tuh sukses besar di box office China. Gue bilang ini pas buat penonton sekarang, soalnya kan ada kecenderungan ya, penonton film zaman sekarang tuh menganggap film bagus wajib ada twist. Kan gue sering tuh denger di medsos ada orang ngomong film A nih jelek, plotnya nggak nge-twist, ketebak banget. Nah itu gue sering denger seperti itu. Jadi kayak ada anggapan makin banyak twist makin bagus film, makin sedikit twist makin jelek filmnya. B aja katanya. Ya, Lost in the Stars nih tipikal film yang gitulah. Tipikal misteri yang di setiap pengungkapan faktanya tuh selalu ada twist. Dan makin ke belakang tuh twistnya makin kompleks, makin absurd, makin banyak gitu. Jadi gue yakin ini kalau buat penonton zaman sekarang yang sangat mengagungkan twist, ini pasti bakalan suka. Waktu itu aja gue nonton di bioskop, di studio tuh sama ada kayak anak muda gitulah. 1-2 orang anak muda tuh setiap ada twist tuh tepuk tangan. Gue liatin dari belakang tuh setiap ada twist tuh mereka langsung wah gitu. Ya sesuai lah sama target pasarnya emang. Kalau alurnya sendiri buat gue familiar loh sebenarnya. Coba deh lu dengerin dan lu inget-inget, pernah gak sih lu nonton film dengan alur kayak gini? Jadi ada suami nyari istri yang hilang, terus suatu ketika mendadak nongol seorang wanita yang ngaku sebagai si istri, tapi si suami bilang ini mukanya beda, ini bukan istri saya. Coba familiar gak lu? Kalau misalkan lu familiar wajar, soalnya itu adalah plotnya Misteri Delilah. Mungkin lu inget tahun 2019 tuh ada film Malaysia yang dirilis di sini dan punya 2 ending. Nah itu Misteri Delilah. Tapi gue bukan bilang Lost in the Stars nih ngejiplak Misteri Delilah ya, bukan. Malah sebaliknya coy. Kalau Misteri Delilah itu adalah adaptasi nggak resmi, atau lebih tepatnya dituding ngejiplak ya sebenarnya. Misteri Delilah itu dituding ngejiplak film Hollywood yang judulnya Vanishing Egg. Nah, Vanishing Egg itu adaptasi resmi dari naskah teater yang judulnya A Trap for Lonely Men. Dan Lost in the Stars ini juga ngadaptasi naskah teater yang sama. Dan FYI nih, A Trap for Lonely Men itu dulu sempat direncanain mau dibikin versi film dengan Alfred Hitchcock sebagai sutradara. Tapi nggak tahu kenapa itu proyek batal. Jadi sebenarnya agak bisa dimengerti sih kalau misalkan ada banyak orang yang nyebut Lost in the Stars ini Alfred Hitchcock banget, atau istilahnya tuh Hitchcockian ya. Tuh gue membaca itu di beberapa review sih, ada yang nyebut ini sangat Hitchcockian gitu. Nggak 100% keliru, tapi buat gue tuh nggak sepenuhnya bener juga sih. Ya emang bener, Lost in the Stars ini punya beberapa elemen ala Hitchcockian gitu. Misalkan konflik soal salah tuduh, orang yang ada di waktu dan tempat yang salah, terus misteri soal identitas dan lain-lain tuh ada elemen cerita khasnya Alfred Hitchcock. Tapi bedanya di film-film Hitchcock tuh plot twist kan cuman amunisi tambahan lah ya kasarnya. Salah satu cara buat memperkuat intensitas misterinya. Nah, kalau di Lost in the Stars ini sebaliknya. Plot twist itu jualan utamanya, menu utamanya. Di sini plot twist itu bukan sebagai pelengkap cerita, coy. Tapi sebaliknya, cerita itu adalah pelengkap plot twist. Cerita tuh dijadiin jembatan gitu buat menghubungkan plot twist 1 sama plot twist 2, plot twist 2 ke plot twist 3 gitu seterusnya. Jadi lo nonton ini nggak perlu repot-repot mikir, ini jawaban misterinya gimana, itu nggak perlu repot mikir gitu, nggak perlu lu berusaha terlibat untuk mecahin misterinya, nggak perlu lu menyerapi misterinya banget tuh, nggak perlu. Udah lu cukup duduk diem, enjoy, relax, dan tunggu aja plot twistnya datang satu-satu. Udah itu aja, dan nggak usah mikirin logika, soalnya kejutan-kejutannya tuh emang semakin ke belakang semakin ruwet, semakin absurd, semakin konyol. Dan ya kalau lu mau ngelakuin semua hal tadi, lu mau nggak terlalu berpikir keras, lu mau nggak terlalu mempedulikan logika, dan lu nggak ngarep sebuah misteri yang cerdas, Lost in the Stars ini bisa jadi misteri yang fun, tontonan yang fun. Walaupun kalau buat penonton yang referensi film misterinya banyak, twist-twistnya ya nggak terlalu susah buat ditebak lah. Tapi ini bisa jadi tontonan yang fun, asalkan lu gak terlalu berharap tinggi. Apalagi nih film kan emang didesain sebagai hiburan yang over the top ya, yang serba besar, serba lebay di semua lini. Gak cuman soal plot twistnya ya, pembuatnya tuh seolah mikir gini, film gua harus punya semua jenis hiburan gitu, nggak cuman misteri, gue tambahin juga tuh action. Nah itu misal di beberapa titik ada kejar-kejaran mobil tuh, ada yang sayangnya sih buat gue nggak terlalu mateng ya eksekusinya. Kejar-kejaran mobilnya tuh ya nggak jelek sebenarnya, potensial buat jadi seru, tapi sayangnya begitu mau mulai seru itu kejar-kejaran kelar prematur gitu kelarnya. Udah mulai menegangkan nih, kelar terlalu mendadak, terlalu prematur.
Tapi walaupun gak jago-jago amat ngolah aksi, dua sutradaranya si Cui Rui dan Liu Xiang itu bisa lah ngejaga filmnya biar gak ngebosenin. Walaupun durasinya lumayan lama loh, durasinya tuh sekitar 120 berapa menit gitu, pokoknya 2 jam lebih dikit lah. Dan itu gak kerasa ngebosenin soalnya temponya emang cepet, dinamis. Pas lah buat ngebungkus cerita yang tipe-tipe style over substance gini. Film-film model gini ya, yang gak berusaha tampil pinter dan pokoknya tuh plot twist itu kan ya baiknya emang dibungkus pakai tempo yang cepet. Karena target marketnya kan bukan penonton yang harus dapat film yang keren, yang pinter tuh enggak. Ya emang penonton yang cuman datang untuk nyari hiburan, untuk dikasih plot twist, dikejutin, udah that's it. Jadi emang baiknya dikasih tempo yang cepet, biar fun, biar nggak bosen. Visualnya itu juga cakep sih, ngejadiin lukisan The Starry Night bikinannya Van Gogh sebagai motif visual itu keputusan yang pas dan caranya lumayan beragam. Kadang potongan lukisan tuh dipakai buat hiasan di properti gitu. Misalkan lu ada kulkas gitu misal ya. Di kulkasnya tuh di atasnya ada potongan lukisan Starry Night. Atau di hal-hal yang lebih simpel gitu, misal ngebikin sebuah scene didominasi warna kuning sama biru khasnya Starry Night. Jadi caranya tuh variatif. Kalau acting not bad lah buat gue, meskipun gak ada yang terlalu spesial tapi not bad lah, sesuai sama porsinya masing-masing. Walaupun gue suka banget sama Nini di sini yang meranin si pengacara. Cakep, keren, cakep, karismatik, cakep, berwibawa. Ya cakep pokoknya lah. Kalau skor ya buat Lost in the Stars gue kasih 6 dari 10 lah. Sekali lagi ini gak spesial, bukan film yang cerdas, terlalu mengandalkan plot twist, tapi di sisi lain ya itu adalah treatment yang bisa bikin ini jadi tontonan ringan yang fun. Udah pokoknya lu gak usah mikir terlalu serius kalau mau nonton ini, duduk nikmatin aja plot twistnya gak kelar-kelar. Udah. Kalau yang udah nonton Lost in the Stars gimana? Bisa lu tulisin juga review lu di kolom komentar. Apakah lu ngerasa kayak gue juga ini plot twistnya kebanyakan? Atau malah sebaliknya, lu ngerasa justru ini film yang keren nih, plot twist itu yang keren. Silakan tulisin review lu di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal lu kepengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always, klik tombol super thank you di bawah. Oke, so gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.